Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang telah memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Selawat berantaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada sang proklamator yang tak pernah berbicara kotor dan tidak suka berpikiran kotor. Siapakah dia? Dialah suri tauladan umat manusia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah selaku Nabi yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kejahiliaan dan mengibarkan tikar-tikar keislaman. Hingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tausiah Islamiyah yang berjudul Kita Butuh Islam. Agama Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dan mengibarkan agama Islam sangatlah besar. Beliau rela kehilangan harta, nyawa, bahkan keluarganya demi menegakkan agama Islam. Maka dari itu kita sangatlah membutuhkan Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengapa harus Islam? Jika ada orang yang bertanya kepada kita, mengapa engkau memeluk agama Islam? Maka jawablah dengan lantang, ana ahtaju ilal Islam, karena saya butuh Islam. Sebab jika kita sudah butuh satu hal, maka kita tidak butuh satu hal lain lagi. Begitupun dengan agama Islam. Jika kita sudah berada dalam agama Islam, kita tidak butuh agama lain lagi. Bukan malah mengeluarkan perilaku-perilaku serakah. Misalnya kita ambil contoh harta. Misalnya kita keinginan ingin membeli mobil, lalu tak lama kemudian Allah mewujudkannya dan mengabulkannya. Tetapi karena kurangnya rasa syukur yang kita punya, karena kurangnya rasa terima kasih yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasa kurang karena itu adalah keinginan. Padahal keinginan adalah nafsu, sementara kebutuhan adalah hal dasar manusia. Kebutuhan harus dipenuhi, sementara keinginan perlu dikesampingkan jika kita tidak sanggup menanggung resikonya. Sebab resiko paling parah dari hawa nafsu adalah kesesatan dan akan berujung penyesalan. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi cukuplah kita memenuhi kebutuhan dan hindari memenuhi yang namanya keinginan. Agama Islam adalah agama yang indah dan barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberatkan bagi siapapun pemeluk agama Islam. Misalnya Allah memberikan kita sebuah musibah yang berupa cobaan. Allah tidak akan memberikan cobaan tersebut di luar kemampuan umatnya. Maka dari itu, jika kita diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalani saja dengan ikhlas dan syukuri, karena itu adalah tanda bahwa Allah menyayangi kita. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa bahwa Allah telah menyayangi kita karena memberikan ujian tersebut. Jika sudah tumbuh rasa syukur itu, jika sudah tumbuh rasa ikhlas itu, perlulah kita mendengarkan ayat ini. Inna ma'al usri yusra.
karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam adalah agama yang indah dan sangat-sangat barokah. Jadi, barang siapa yang memeluk agama Islam, lalu ia memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, memenuhi segala panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, sholat tepat pada waktunya, maka dialah pemeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Dan perlu kita tahu bersama bahwa derajat kita sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah senantiasa kita meningkatkan amalan ibadah kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan teruslah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah sama halnya dengan orang mati dan orang hidup. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah Islam adalah agama yang lurus, menuntun kita umat manusia, umat Islam. Rasakan betapa dekatnya yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan betapa hangat dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Semoga kita semua mati dalam kondisi beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sampai engkau mati tidak dalam kondisi beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah agama Islam adalah agama yang lurus dan indah dan juga barokah. Maka dari itu, janganlah sampai kita mati tidak dalam kondisi beragama Islam. Semoga kita semua mati dalam kondisi beragama Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya menutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.